masa pandemi ini membuat kita harus lebih banyak di rumah. Dan terlebih kami yang sudah usia indah. Tentu saja hal ini membutuhkan kesabaran yang besar. Jika bukan karena kasih setia Tuhan, mungkin kami sudah berkeluh kesah. Tetapi apapun kondisi yang kami alami, kami mau tetap berjalan bersama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana saja ku mengikutnya. Lembah gelap di badai dan menderu, Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana saja ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teduh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana saja ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana saja ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini didasarkan pada pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita mengawali ibadah ini, mari kita puji Dia. Terpujilah nama Allah, blessed be the name. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja Damai. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja Damai, yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Katakan puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan. Katakan sekali lagi, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas undangan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang beribadah dan bersyukur hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau layakkan kami untuk memenuhi undangan-Mu. Ya Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita jatuh di dalam dosa dan jatuh lagi. Mari kini kita datang kepadanya, karena Tuhan saat ini mengundang kita untuk datang kepada Dia dalam pengakuan dosa. Tuhan, kini ku datang. Hatiku senanglah ku dengar suara. Hatiku senanglah ku dengar suara-Mu, darah ku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Lemahlah imanku dan ku tak berdaya, hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosa. Kini ku datang, kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Mari kita angkat satu nada pada bait yang ketiga.
Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus dan anugerah-Mu yang limpah, biar ku serupa-Mu. Kini ku datang, datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam. Katakan, kini ku datang. Kini ku datang, datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Firman-Nya di dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar terhadap setiap kita yang kerap kali melukai hatinya, menyakitinya dengan perbuatan dosa-dosa kita. Tetapi Allah kita tidak hanya panjang sabar, Ia juga adalah Allah yang adil, yang tidak pernah membiarkan dosa kita terus menerus. Ia mengirimkan anaknya menjadi penebus, jalan pendamaian, menebus setiap kita. Dan setiap kita yang percaya kepadanya akan dibenarkannya. Mari datang padanya, mengaku dosa kita. Tuhan, inilah setiap kami yang datang di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa kesalahan kami yang kerap kali masih kami lakukan dan menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah di pagi hari ini ketika kami menaikkan pujian ini mengingatkan kepada setiap kami akan pengorbanan-Mu, penebusan-Mu, keadilan-Mu yang Kau tunjukkan kepada setiap kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Engkau mengutus anak-Mu dan untuk menebus setiap kami. Tuhan, ampunilah dosa kami dan mampukan kami untuk hidup terus di dalam kebenaran-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam tema apakah Allah adil yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Budionoli. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ada kisah untuk bangsa-bangsa. 2, 3.
Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemar, kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Ada hidup untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati orang, hidup yang mengalahkan dosa serta senjata iblis, serta senjata iblis. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Ada berita untuk bangsa-bangsa, Tuhan bertata di surga, Ya utus anak-Nya ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Beritakan juru selamat dunia yang menanggung derita susah. Beritakan juru selamat dunia yang menderita susah. Dia panggil umat-Nya di dunia, taat pada firman-Nya, taat pada firman-Nya. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Tata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Kepada hamba-Nya kami bersilakan. Jemaat Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, mohon pimpinan pertolongan Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami tahu sebentar kami akan membahas satu topik yang tidak mudah Tuhan. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang menolong kami, membukakan pikiran kami, membukakan hati kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran-Mu. Dan bawalah hati kami untuk boleh melihat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara sebuah topik, yaitu apakah Allah adil. Kita akan membahasnya dari Roma pasal 9 ayat 13 sampai ayat 29. Dan pertanyaan tentang apakah Allah adil ini ada berada dalam satu konteks, yaitu tentang predestinasi Allah atau pilihan Allah. Maka kalau kita perhatikan ayat 13 di situ dikatakan Allah memilih Yakub daripada Esau. Bahkan kemudian dengan lebih keras lagi Allah berbicara, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Tentu ini sebuah perkataan yang tidak mudah untuk dipahami, tetapi kemarin di dalam tanya jawab Roma di dalam hari Rabu, saya sudah menjelaskan bahwa kata membenci bukan berarti Allah memusuhi Esau, bukan. Tetapi Allah membiarkan Esau di dalam keberdosaannya dan di dalam kebinasaannya. Nanti saya akan jelaskan dan kita akan lihat lebih dalam lagi. Tentunya ini sebuah perkara yang tidak mudah untuk kita mengerti.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang sulit untuk menerima konsep yang Alkitab ajarkan tentang predestinasi. Dan ini memang tidak mudah untuk dicerna. Karena banyak orang kemudian mencoba memikirkan dan bertanya-tanya. Dan merasa bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa Allah nggak adil? Mereka merasa manusia itu punya kehendak bebas. Tetapi tidak diberi kesempatan untuk memilih. Mau percaya atau tidak percaya. Atau ada manusia merasa ada orang lain yang lebih baik, tetapi tidak dipilih, dan yang lebih buruk justru dipilih untuk diselamatkan. Maka ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Loh, kalau demikian Allah tidak adil. Nah, pertanyaan yang kedua, yaitu kemudian banyak orang merasa Allah itu semena-mena. Ya. Kalau Allah sudah menentukan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, berarti sebenarnya tanggung jawab bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Allah. Berarti Allah lah yang sebenarnya bertanggung jawab atas keberdosaan manusia. Wah, ini pertanyaan yang memang tidak mudah. Dan yang ketiga, pertanyaan yang sering kali saya dapatkan yaitu, jika Allah tahu bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa, mengapa Allah tetap menciptakan manusia? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari sekalian, kita melihat bagaimana Paulus menjawab pergumulan-pergumulan dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, pertanyaan yang pertama yang kemudian kita coba gumulkan adalah, benarkah Allah tidak adil? Untuk memahami ini kita harus kembali melihat Roma pasal 1 sampai pasal 3. Kalau kita baca Roma 1 sampai 3, kita akan menemukan ada 3 kelompok orang. Kelompok pertama adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang lalim. Maka di situ orang-orang yang dari luar memang jahat, dari luar memang rusak, dan di dalam juga memang rusak. Tetapi kemudian di dalam pasal 2, Paulus kemudian berbicara tentang orang-orang yang punya moral yang baik, tanda kutip moral yang baik. Orang-orang yang kemudian disebut moralis. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang ini dari luar kelihatannya secara moral baik, Paulus nanti tunjukkan, tetapi di dalamnya itu rusak atau bobrok. Dan orang yang ketiga adalah orang Yahudi atau mewakili orang yang beragama, orang yang menganggap dirinya saleh. Kelihatannya begitu taat dengan aturan-aturan agama, tetapi di dalamnya itu sebenarnya sangat rusak dan bobrok. Maka disitulah di dalam pasal 3 Paulus memberikan sebuah kesimpulan yang Paulus sampai berkata begini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Maka kalau kita memahami manusia di dalam seluruh keberagamaannya dan menganggap diri di dalam kesalehannya, sebenarnya di dalam itu penuh dengan hawa nafsu. Saya pernah ketemu dengan seorang AI. Nah, kemudian saya bercakap-cakap dengan AI ini dan dia berkata, kita itu harus hidup berusaha dan mencapai kesempurnaan. Maka salah satu cara untuk mencapai kesempurnaan adalah tidak makan daging, makan sayur. Dan memang makan sayur aja jauh lebih sulit dibandingkan makan dengan daging, terutama bagi saya. Dan dia berkata, itulah manusia kemudian kalau bisa makan sayur, menahan hawa nafsu, manusia bisa sempurna. Kemudian saya bertanya sama AI ini, saya tanyanya begini, AI, sayurnya dibentuk apa ya AI ya? Kemudian dia ngomong, wah iya, sayurnya itu dibentuk ada yang seperti ayam, ada yang seperti daging stik, ada seperti sate, dan rasanya pun seperti daging. Nah, kemudian saya bertanya sama AI ini, AI, waktu sayur itu dibentuk seperti ayam, dibentuk seperti daging stik, dibentuk seperti sate, dan rasanya pun mirip, sebenarnya hati kita itu pada sayurnya atau pada dagingnya? Maka AI ini tidak bisa jawab, karena memang realita, sebenarnya walaupun makan sayur, tetapi hati tetap pada daging.
Kita tidak bisa menipu diri di dalam hati bahwa kita itu haus untuk makan daging, makan ini dan itu. Maka sebenarnya kelihatan aja dari luar, manusia itu bisa seakan-akan begitu saleh, begitu rohani, tetapi di dalamnya itu bobrok. Orang begitu mudah menghakimi orang yang kelihatan terang-terangan berbuat zina. Tetapi jujur, banyak orang yang suka menghakimi orang seperti itu, diam-diam, tidak kelihatan, suka nonton film-film porno, suka nonton gambar-gambar porno. Tuhan berkata, barang siapa menginginkan melihat seorang perempuan dan mengingininya, itu sudah berzina. Seringkali kemudian kita jatuh juga, tetapi karena tidak kelihatan, maka seakan-akan kita itu lebih baik dari orang lain, padahal tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka Paulus berbicara, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Maka inilah kemudian kita diperlihatkan sebuah realita bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa, kehendak manusia itu diikat dan diperhamba oleh dosa. Perhatikan gambar di depan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu ada gambar yang waktu manusia diciptakan, yaitu Adam Hawa waktu diciptakan pertama kali, itu tidak ada dosa. Manusia diciptakan, Adam dan Hawa itu punya kehendak bebas, bisa taat atau bisa tidak taat atau berbuat dosa. Dan ternyata kemudian Adam dan Hawa memilih satu tindakan, yaitu tidak taat. Dan waktu tidak taat, Adam dan Hawa langsung jatuh. Dan kemudian jatuh ke dalam jurang, dan kemudian mereka berada sekarang di dalam kondisi bukan kudus, tetapi di dalam kondisi berdosa. Maka seluruh ketaatan, ketidaktaatan, kebaikan, dosa itu selalu berada di dalam sebuah lingkaran yang disebut sebagai dosa. Mungkin kita bisa berkata, oh walaupun aku jatuh dalam dosa, kehendakku tetap bisa memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Tidak. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika Adam Hawa makan buah yang dilarang itu, Tuhan sebelumnya sudah ngomong, Adam dan Hawa, seluruh buah dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi satu buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau tidak boleh makan. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Maka ketika Adam dan Hawa makan buah itu, Adam dan Hawa tidak langsung mati secara fisik. Mereka nanti akan mengalami kematian secara fisik. Tetapi ada yang langsung mati, yaitu apa? Mati rohani. Adam dan Hawa mengalami kematian rohani. Sehingga ketika di taman itu Tuhan mengetahui Adam dan Hawa sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, Tuhan berkata, Adam, kamu makan ya buah itu. Bapak Ibu perhatikan jawaban Adam. Adam berkata apa? Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang membuat aku jatuh dalam dosa. Yang membuat aku makan buah yang engkau larang. Saudara-saudari, perhatikan, pertama kali yang disalahkan siapa? Bukan Hawa, tapi yang disalahkan pertama kali adalah Allah. Perempuan yang kau tempatkan, siapa yang menempatkan? Allah. Engkau yang salah, engkau yang menempatkan Hawa itu di sisiku, itulah yang membuat aku jatuh di dalam dosa. Maka manusia responnya ketika jatuh di dalam dosa, yang justru pertama kali dilakukan adalah menyalahkan Tuhan. Itulah kematian rohani. Manusia tidak lagi bisa merespon Allah. Manusia tidak mencari Allah. Justru manusia terus menyalahkan Allah. Maka perhatikan, manusia bukannya tidak bisa berbuat baik, tetapi manusia di dalam kebaikan tidak ada satu tetes pun yang diberikan untuk Allah. Seluruh kebaikan manusia, seluruh keberagamaan manusia, seluruh kesalehan manusia, yang manusia lakukan tujuannya untuk apa? Supaya manusia bisa selamat. Maka selalu tujuannya bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Maka disitulah kemudian kalau memang manusia bisa selamat karena berbuat baik, maka
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang lebih dalam yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita butuh Allah? Maka sebenarnya kalau kita perhatikan, manusia di dalam seluruh keberagamaannya ingin berkata, Tuhan, aku nggak butuh Engkau. Karena dengan kekuatanku sendiri, dengan kemampuanku sendiri, aku bisa selamat. Tanpa Engkau, aku bisa selamat. Maka itulah gambaran manusia yang sudah diperhamba oleh dosa. Bahkan seluruh kehendak manusia di dalam kebaikannya tidak ada satu tetes pun yang diberikan untuk Allah. Maka disitulah Paulus kemudian berkata di dalam pasal 9 ayat 15 sampai 18. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati kepada siapa yang dikehendakinya. Perhatikan, ketika manusia jatuh dalam dosa, mati rohani, pertanyaannya, apakah manusia bisa percaya kepada Allah? Tidak. Bapak Ibu, kalau orang mati rohani, saya gambarkan mati itu seperti mayat. Kalau kita melihat mayat, kemudian kita colek-colek, kita panggil-panggil, berespon enggak? Enggak mungkin berespon. Kalau mayat itu kita panggil-panggil berespon, kita akan lari terbirit-birit. Mayat tidak mungkin bisa berespon. Ketika rohani kita mati, rohani kita seperti mayat yang tidak mungkin bisa berespon. Maka disitulah kita melihat manusia tidak mungkin bisa percaya. Kalau begitu keselamatan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, bukan lagi kemampuan kita, tetapi itu adalah betul-betul kehendak Allah, kemurahan hati Allah, anugerah daripada Allah. Kalau mengandalkan kita diberikan kesempatan kepada kita, ayo pilih sendiri. Saya percaya, tidak ada seorang pun yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kemudian dari antara orang yang tidak mau percaya ini, yang binasa ini, kemudian Tuhan pilih, itu bukan persoalan adil atau tidak adil. Itu persoalan kemurahan hati Allah. Itu persoalan kemurahan hati Allah. Kapan saya ingin nanti kalau ada waktu lagi kita akan membahas tentang apa itu adil. Seringkali kita salah mengerti tentang adil. Tetapi kemudian coba kita lihat ayat 18, ini pertanyaan yang juga kemudian membingungkan. Kemudian dikatakan, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Maka ini menimbulkan pertanyaan, kalau begitu Allah semena-mena. Allah itu semena-mena. Benarkah Allah itu semena-mena? Ayat ini seringkali disalah mengerti, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Seakan-akan begini, yang membuat orang Israel percaya pada waktu itu, percaya untuk kemudian mau dipimpin keluar dari Mesir, itu Tuhan. Sebaliknya yang membuat hati Firaun menjadi keras, itu Tuhan juga. Jadi seakan-akan di sini Firaun itu berdosa karena Tuhan yang membuat Firaun berdosa. Jadi nanti kemudian ada pandangan yang berkata, kemudian ini yang disebut sebagai double predestination atau predestinasi ganda. Seringkali orang berpikir gitu, manusia Allah itu sebelum dunia diciptakan, itu nanti di Efesus pasal yang pertama, itu disebutkan Allah menentukan, Allah memilih sebelum dunia diciptakan. Maka Allah itu sudah memilih siapa yang masuk surga, yaitu siapa yang mau percaya, dan siapa yang nanti berbuat dosa dan itu masuk neraka, tetap tidak percaya. Jadi seakan-akan itu kemudian Allah lah yang membuat manusia itu berdosa. Padahal tidak demikian pemahamannya.
Bapak Ibu, kalau kita mengerti konteks Paulus berbicara Allah menegarkan hati ya Firaun, itu Paulus berbicara dalam konteks kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 3 sampai pasal 14 itu diulang-ulang. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun diulang berulang kali. Dan uniknya kata mengeraskan itu punya bentuk pasif. Artinya begini. Artinya dari awal itu hati Firaun sudah keras. Dan Tuhan biarkan Firaun di dalam kekerasan hatinya. Maka itu pengertiannya beda. Bukan Allah yang membuat hati Firaun keras, tetapi dari awal hati Firaun keras dan Tuhan biarkan Firaun di dalam kekerasan hatinya. Maka kemudian kita harus memahami kalau demikian predestinasi atau pilihan Allah itu bukan pengertian Allah yang membuat manusia itu siapa yang berdosa, siapa yang nggak berdosa, siapa yang diselamatkan. Bukan pengertian itu. Tetapi begini, di antara semua manusia yang berdosa dan yang menerima kebinasaan, di antara semua manusia yang berdosa, semua manusia yang binasa itu, maka Allah memilih sebagian untuk diselamatkan dan membiarkan sebagian yang lain tetap di dalam kebinasaan. Jadi Allah tidak membuat orang yang binasa itu karena Allah, bukan. Karena mereka yang memilih untuk berdosa dan mengalami kebinasaan sendiri dan Allah biarkan. Tetapi sebagian orang itu yang binasa di dalam belas kasihan, di dalam anugerah Tuhan, Allah memilihnya. Maka kita masih bisa komplain, tapi saya coba ingin kita melihat gambar di depan kita. Itu ada dua gambar, yaitu dua mobil yang sudah rusak, sangat rusak parah dan tidak bisa diperbaikin. Bapak Ibu perhatikan, ini mobil kalau saya dikasih sudah hancur seperti itu, saya nggak mau. Kenapa? Rugi. Ya paling kalau dijual kiloan, tetapi kalau dikasih untuk itu diperbaikin lagi, jadi mobil kembali lagi yang bisa berfungsi, saya nggak mau. Karena ongkos reparasinya lebih mahal daripada saya beli mobil baru. Saya sengaja gambarkan ini Bapak Ibu, supaya kita sadar kondisi kita itu seperti dua mobil itu yang sudah rusak total gitu loh. Yang sudah rusak, yang nggak, kalau diperbaiki itu mahal, makanya kemudian rugi kalau Allah memilih kita kemudian menyelamatkan kita. Untungnya apa? Gak ada untungnya. Tetapi di situ Allah pilih salah satu dari mobil itu untuk dipulihkan, untuk direstorasi lagi menjadi mobil yang bisa berfungsi. Pertanyaannya, boleh nggak mobil yang lain protes? Boleh nggak mobil yang lain protes? Nggak bisa, karena memang sudah rusak. Memang dia sadar, kita harus sadar mobil itu, saya personifikasi ini ya, mobil itu harus sadar bahwa dia memang sudah rusak, hancur, nggak bisa diperbaiki dan memang sangat rusak. Maka kondisi kita seperti itu, dan ketika kemudian Allah memilih sebagian, atau kalau saya memilih salah satu mobil untuk saya pulihkan, tidak bisa mobil yang lain kemudian komplain, loh kok aku kok enggak? Ya memang waktunya dibuang, harusnya itu dibuang. Maka disitulah Paulus berkata, di dalam ayat 20-22. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Kita itu lucu kalau kemudian protes kepada Tuhan. Kita ini yang tanah liat mungkin yang tidak berbentuk, ya, yang hancur kemudian
kemudian kita ini orang berdosa seperti mobil yang rusak, yang harusnya itu dibuang. Tapi kemudian Tuhan pilih kita, membentuk kita. Kemudian itu untuk tujuan yang mulia, dan yang lain untuk tujuan yang biasa, dibiarkan di dalam kebinasaan. Saudara, haknya yang membentuk. Ya. Kalau saya ke pasar, saya lihat ada jeruk-jeruk busuk yang harusnya dibuang, kemudian saya tetap mau ambil sebagian jeruk yang busuk itu, apakah jeruk yang busuk yang lain bisa protes? Enggak, memang itu waktu harusnya dibuang. Maka kita harus pahami, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu bukan semena-mena. Ya memang dari antara yang sudah rusak, yang sudah hancur, yang harusnya dibuang, yang harusnya dibinasakan, loh Tuhan mau pilih kok sebagian, itu haknya Tuhan. Ya. Kalau saya punya uang, saya nggak kenal sama orang dan saya kasih sebagian kepada orang lain dan yang lain saya nggak kasih, boleh nggak yang saya nggak kasih protes? Nggak boleh. Uang saya. Ya, kepada orang yang saya kasih, dia melihatnya sebagai apa? Anugerah. Kepada orang yang tidak dikasih, harus melihatnya apa? Ya sudah, memang bukan haknya mereka. Maka kita harus melihat di dalam pemahaman seperti ini. Tetapi saya tahu, itu kemudian kalau kita lihat ayat 23-29 dikatakan justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kemudian masuk ke dalam satu pertanyaan yang saya katakan ini tidak mudah, yaitu apa? Jika Allah tahu manusia jatuh dalam dosa, mengapa manusia tetap diciptakan? Ini pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh banyak orang. Beberapa hari yang lalu teman anak saya tanya juga sama anak saya, "Loh, kalau Tuhan itu tahu manusia itu nanti jatuh dalam dosa, kenapa tetap diciptakan?" Memang ini sebenarnya pertanyaan yang agak aneh. Karena apa? Karena kita bertanya kepada Tuhan yang penuh hikmat, yang hikmatnya tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Tetapi saya mencoba kemudian kita memikirkan beberapa argumentasi, saya tahu ini cuma sebagian kecil. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupanya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam gambar dan rupa Allah ada satu sifat yang dimiliki Allah, yang Allah berikan kepada manusia, yaitu apa? Kehendak. Di situ Tuhan memberikan kepada manusia sifat yang seperti dia, kehendak bebas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tahu di dalam kehendak bebas manusia itu bisa pilih untuk taat atau pilih untuk tidak taat atau berdosa. Itu bukan berarti Allah menciptakan manusia berdosa, bukan. Tetapi di dalam gambar rupa Allah yang manusia punya kehendak itu, manusia itu bisa pilih untuk taat atau pilih untuk tidak taat. Dan ketika Allah tahu bahwa manusia itu nanti di dalam kehendak bebasnya jatuh di dalam dosa, Allah tetap memilih untuk menciptakan manusia. Ada begitu banyak pilihan mungkin Allah. Saya tahu mungkin di dalam berjuta-juta alternatif yang Allah pikirkan untuk menciptakan manusia, maka hal ini tidak mungkin bisa dihindari. Karena apa? Allah menciptakan manusia berdasarkan sifat daripada Allah. Dan Allah tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Allah adalah Allah yang punya kehendak bebas. Maka Allah menciptakan manusia juga punya kehendak bebas. Dan Allah mau manusia itu taat. Taat bukan seperti robot.
Dan saya percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau taat kepada satu institusi karena terpaksa. Makanya kemudian kita menemukan banyak sekali di negara-negara tertentu terjadi pemberontakan, terjadi penderitaan karena apa? Kehendak manusia itu dikekang. Manusia diperlakukan seperti robot, itu menjadi sebuah penderitaan bagi manusia. Maka disitulah Allah memilih manusia tetap di dalam kehendak bebasnya untuk mau bisa taat dan tidak taat, dan konsekuensinya ketika manusia memilih untuk tidak taat, ya manusia berdosa. Tuhan tahu, tetapi Tuhan mau menciptakan manusia itu bukan menjadi robot. Kemudian kita berpikir, kalau demikian kenapa kok nggak dicegah? Ya kalau manusia dicegah, apa bedanya dengan robot? Maka Allah mau manusia taat di dalam kesukarelaan dia, di dalam kehendaknya untuk taat. Maka ini sebuah hal yang penting sekali. Pertanyaan saya justru begini, mau nggak kita diciptakan, oke nggak usah berdosa jadi seperti robot? Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau, bukan? Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, kita boleh melihat kalau Allah kemudian tetap menciptakan kita, ada satu prinsip yang penting, ya, ada satu prinsip yang penting dan pasti, yaitu karena Allah mengasihi kita. Kalau enggak, pasti kita enggak ada. Bisa enggak Tuhan ngomong begini, ya udah, karena saya tahu bahwa manusia nanti akan berdosa, sudah saya enggak perlu diciptakan manusia, selesai. Tapi bukankah jujur, kita mensyukuri bukan, kita ada di dalam dunia ini. Walaupun saya tahu sebagian orang pingin tidak ada di dalam dunia ini karena kepahitan hidup dan sebagainya. Tetapi saya secara umum, secara jujur, manusia ada di dalam dunia ini, pasti bersyukur. Kalau nggak bersyukur, mau nggak, pertanyaan saya, dibunuh? Ada nggak yang mau dibunuh? Nggak ada. Kenapa? Karena sadar keberadaan kita penting. Kenapa keberadaan kita penting? Karena Allah mengasihi kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah jawaban yang kemudian Tuhan berikan melalui Rasul Paulus berkata di dalam ayat 23-29. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Maka disitulah Paulus ingin berbicara. Kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena Dia di dalam anugerahnya memilih kita untuk diselamatkan. Maka ini berbicara tentang anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Karena Dia mengasihi kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan dan yang dipilihnya di dalam anugerahnya. Maka disitulah ada tujuan Tuhan, supaya kita menyadari akan anugerahnya begitu besar, akan kelimpahannya yang begitu besar atas hidup kita. Maka saudara-saudara, disitulah waktu kita menyadari akan anugerah Tuhan,
Saya nggak bayangkan kalau kemudian hidup kita ini berdasarkan pilihan-pilihan kita, keselamatan berdasarkan pilihan kita, dan kemudian ada pandangan kalau itu keselamatan itu kita yang pilih, nanti keselamatan itu juga nanti konsekuensinya bisa hilang, karena nanti kalau kita jahat lagi keselamatan hilang. Saya nggak bisa bayangkan hidup kita seperti apa. Kita hidup di dalam ketakutan. Tetapi karena kita tahu bahwa Allah itu sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, di dalam anugerahnya. Tidak ada untungnya Tuhan pilih kita. Yang ada adalah rugi Allah yang harus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib buat kita. Apa yang keuntungan Tuhan dapatkan? Tidak ada. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, karena anugerahnya, maka Dia mau memilih kita. Maka pandangan tentang predestinasi, tentang pilihan Allah, itu justru harusnya menyadarkan kita betapa besarnya anugerah Tuhan. Dan ketika kita menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan, itulah yang harusnya kemudian mengubah seluruh kehidupan kita. Ketika kita menyadari anugerah Tuhan di dalam keselamatan itu, anugerah itulah yang kemudian seharusnya kemudian membawa seluruh kehidupan kita ini mengalami kelimpahan demi kelimpahan, mengalami perubahan demi perubahan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian engkau di dalam keselamatan adalah usahamu, jeripayamu, engkau yang memperjuangkan, engkau akan menjadi orang yang apa? Kalau engkau berhasil, engkau akan menjadi orang yang sombongnya luar biasa, yang engkau bisa menghakimi orang seenaknya. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, engkau menyadari tidak ada satupun yang bisa engkau pakai untuk merasa diri lebih baik daripada orang lain. Maka disitulah kita belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Justru disitulah kita belajar menyatakan anugerah kita. Terlalu banyak di dalam gereja, kehidupan yang apa? Orang saling bergosip satu dengan yang lain, saling ngomongin satu dengan yang lain. Karena apa? Karena tidak menyadari anugerah Tuhan. Karakter-karakter kita tidak berubah. Kenapa? Karena kita tidak menyadari anugerah Tuhan. Kita masih jadi orang yang pemarah. Kita menjadi orang yang kasar. Karena kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Seakan-akan kita yang berhak di dalam kemarahan-kemarahan kita. Karena orang yang mungkin karena kita merasa orang lain yang melukain kita. Kita lupa anugerah Tuhan, kita lupa seperti perumpamaan seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau dijumlah kurang lebih itu biaya hidup 60 juta hari. Karena 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar adalah biaya hidup untuk 1 hari 1 keluarga. Maka 10.000 talenta artinya adalah jumlah 60.000 hari untuk biaya hidup. Itu kalau dijadikan tahun kurang lebih 164.000 lebih tahun. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari, kalau kita hitung-hitung biaya hidup, misalnya biaya hidup 1 bulan adalah 10 juta, maka kita akan punya utang 19 triliun lebih. Nah, si hamba yang punya utang 19 triliun lebih, dibebaskan hutangnya, tetapi tidak bisa melihat anugerah itu. Dan ketika temannya yang cuma utang 100 dinar, itu kurang lebih biaya hidup untuk 3 bulan 10 hari, kurang lebih uang 33 juta, jumlah yang sangat kecil dibandingkan utangnya, dia tidak bisa mengampuni. Dia marah, dia cekik temannya, dia jebloskan ke dalam penjara. Karena merasa apa? Dilukain. Karena dia merasa apa hamba ini? Karena merasa saya sebenarnya sanggup bayar utang saya yang 19 triliun. Saya sanggup bayar itu. Dan saya penuh perjuangan padahal dia tidak berjuang apa-apa. Semua utangnya dihapuskan dan diampuni. Dan seringkali ketika kita tidak menyadari anugerah Tuhan, kita persis seperti hamba yang utang 10.000 talenta. Kita begitu mudah menghakimi orang lain. Kita begitu mudah marah di dalam amarah yang meledak-ledak. Kita seringkali di dalam pelayanan kita lupa anugerah Tuhan. Maka kita mencari penghargaan, kita mencari pujian. Dan kalau kita tidak mendapatkan penghargaan dan pujian itu, kita marah dan meninggalkan pelayanan. Padahal Tuhan di dalam anugerahnya, Tuhan memberikan anugerahnya kita yang orang yang bobrok, yang harusnya dibuang, tapi diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan mau menganggap kita, Tuhan mau menganggap kita begitu berharga. Di mata Tuhan,
kita begitu berharga. Kalau kita sudah begitu berharga, ngapain lagi kita mencari penghargaan? Ngapain lagi kita mencari pujian? Karena di mata Tuhan kita sudah berharga. Kenapa kalau orang masih di dalam pelayanan, bertengkar satu dengan yang lain, bersaing satu dengan yang lain, karena untuk mencari penghargaan, tapi lupa bahwa semua itu anugerah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita menyadari tentang anugerah Tuhan, predestinasi menyadarkan kita satu hal, anugerah Tuhan. Seharusnya itu memasuki seluruh kehidupan kita. Waktu kita bekerja, ketika kita menyadari anugerah Tuhan, kita menjadi orang yang murah hati. Ketika menyadari anugerah Tuhan, kita dengan pasangan kita tidak mudah untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Biarlah kesadaran akan anugerah ini terus yang melingkupi pikiran kita, melingkupi hati kita, sehingga anugerah itu mengalir di dalam hidup kita, memancar, menyatakan anugerah demi anugerah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah Tuhan, ketika kami menyadari sebuah konsep yang penting tentang pilihan, kami belajar untuk mengerti anugerah-Mu yang terlalu besar di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah anugerah itu terus yang melekat di dalam pikiran kami, anugerah itu yang melekat di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami tidak mudah untuk terluka, kehidupan kami tidak mudah untuk kecewa, kehidupan kami tidak mudah untuk menjadi marah dan pahit, tetapi justru menjadi satu kehidupan yang memancarkan keindahan dan kemurahan daripada Tuhan. Karena itu pimpinlah kami, sadarkan, celikan kami Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif project, yaitu dari Komisi Kaleb, puji-pujian yang indah yang dipersembahkan. Biarlah Tuhan memberkati Komisi Kaleb. Untuk minggu depan 30 Agustus, KU1 dan KU Redeemer Service akan dilayani oleh GI Jenny Samsi. Tema firman Tuhan yang disampaikan yaitu hidup sebagai orang merdeka. Untuk kebaktian doa di gereja kita tanggal 26 Agustus akan masih diadakan secara online, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang membutuhkan nanti akan dibagikan juga filenya, rekamannya itu melalui online. Hari Selasa 25 Agustus 2020 pukul 19.30 sampai pukul 20 WITA kita akan ada Redeemer Talks. Pembicaranya yaitu Ernest Prakasa, tema yang akan dibawakan Story of My Life. Mari bergabung, mari menyaksikan acara Redeemer Talks ini dan mari bersama-sama kita melihatnya melalui channel YouTube Redeemer GKY. Untuk ruang tolong-menolong, Bapak Ibu yang ingin usahanya untuk dipromosikan dapat menghubungi GI Sadra. Dan yang perlu diperhatikan adalah begini, seringkali orang salah mengerti bahwa yang untuk ruang promosi, ruang tolong-menolong ini untuk promosi ini adalah bagi yang berusaha bidang kuliner. Bukan Bapak Ibu, ini tidak dibatasi oleh bidang kuliner saja, boleh fashion, boleh jasa atau usaha-usaha yang lain. Nah, Bapak Ibu yang ingin mempromosikan dapat menghubungi GI Sadra. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan membawa persembahan syukur kita kepadanya. Marilah beri yang terbaik kepada Tuhan. Kusembahkan hidupku. 3. Mari dengan hati yang bersyukur kita memberikan persembahan syukur kita kepada-Nya. Ku sembahkan hidupku segenapnya bagimu. Ku sembahkan waktuku
Ku sembahkan tanganku, dipakai dan diutus. Ku sembahkan kakiku, seturut kehendak-Mu. Ku sembahkan diriku, memuji-Mu tak putus. Ku sembahkan suaraku untuk beritakan Injil-Mu. Mari kita berikan tubuh kita, hidup kita hanya untuk Dia. Ku sembahkan milikku seluruhnya padamu. Ku sembahkan milikku seluruhnya padamu. Ku sembahkan bakatku, menunggu utus-Mu. Saudara, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami, Tuhan. Kami memberi karena berasal daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan, bukan hanya uang kami persembahkan, tetapi kami juga mempersembahkan diri kami, mempersembahkan masa depan kami kepada Tuhan, mempersembahkan cita-cita kami kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau layak dipercaya. Engkaulah satu-satunya yang dapat mengelola kehidupan kami, Tuhan, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan persembahan ini. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan berkat yang dari Allah Tritunggal, saya akan membacakan dari Roma 9 ayat 14 sampai 16. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jemaat, terimalah berkat yang dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, sebentar akan ada persembahan pujian dan bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan dapat menyelesaikannya. Masa pandemi ini membuat kita harus lebih banyak di rumah. Dan terlebih kami yang sudah usia indah. Tentu saja hal ini membutuhkan kesabaran yang besar.
Jika bukan karena kasih setia Tuhan, mungkin kami sudah berkeluh kesah. Tetapi apapun kondisi yang kami alami, kami mau tetap berjalan bersama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana saja ku mengikutnya. Lembah gelap di badai yang menderu, Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana saja ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teduh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana saja ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana saja ku mengikut.